Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu nasira amma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan keistimewaan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim, ayat Allah Subhanahu wa taala memiliki keistimewaan. Yang pertama adalah berisi tentang ringkasan dan ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab-kitab terdahulu, sebagaimana diungkap di dalam surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an bil haq yang benar, musaddiqo yang telah membenarkan, lima baina yadaihi minal kitabi, apa yang ada di depan kalian semua, yaitu kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan menjaganya terhadap kitab tersebut beserta ayat-ayat Allahnya. Itu yang pertama, ringkasan dan ajaran ketuhanan. Jadi semua kitab, baik itu kitab Taurat, Injil, Zabur, terutama adalah Al-Qur'anul Karim, semuanya adalah berisi tentang ajaran ketuhanan, bahwa diharuskan bertuhan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di Al-Qur'an disebut wa ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhanmu adalah hanyalah yang tunggal. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu adalah tunggal. Allahus samad, Allah tempat kita memohon. Lam yalid, tidak berputra. Walam yulad, dan tidak memiliki putra. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak akan ada yang menyamai kepadanya segala sesuatu. Yang kedua, keistimewaan Al-Qur'an adalah keaslian dan kesucian Al-Qur'an senantiasa terjaga. Dalam artinya di sini Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Bagaimana Allah menjaganya? Allah turunkan orang-orang tahfidul Quran, yang hafal Al-Quran, apal asbabul wurudnya, tahu asbabun nuzulnya, tahu maknanya, tahu tempat kalimat-kalimatnya, sehingga ketika ada orang yang mau menyelewengkan atau golongan yang mau menyelewengkan Al-Quran, isi Al-Quran, itu akan ketemu. Itulah Allah menjaganya, gitu ya. Yang ketiga, hakikat Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana disebut di dalam surat At-Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami nembongkeun, kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaanku di segenap penjuru dunia dan pada diri mereka sampai jelas pada mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat keistimewaan Al-Qur'an itu adalah bahwa Al-Qur'an mudah dihafal dan dipahami. Jadi kalau kita ingin hafal Al-Qur'an, kita tinggal melakukannya. Bagaimana cara? Salah satu caranya adalah pertama dibiasakan kita berwudu. Yang kedua memohon kepada yang punyanya supaya Allah memudahkan kita menghafalkannya, atau sehingga hafal ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Karena inilah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an adalah mudah dihafal dan difahami. Sebagaimana disebut di dalam surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi kalau Al-Quran ini ingin mudah dihafal oleh kita, bahwa jadikanlah sebagai pelajaran bagi kita bahwa semua di Al-Quran itu adalah kita seolah-olah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baca, maka kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan sama kita, an Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha, rawahu Tirmidzi. Artinya bahwa Rasul telah bersabda, barang siapa orang yang membaca Al-Quran satu huruf, falahu bihi hasanah, maka dari satu huruf itu menjadi satu kebaikan. Wal hasanah, dari satu kebaikan, bi asri amsalihha, Allah balas 10 kebaikan. Nah, itulah kebaikan Allah yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita selama hidup ini bisa membacanya, bisa mengamalkannya, bisa memahami, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, jangan boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.